Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Risa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai penyederhanaan CFG atau Context Free Grammar. Jadi, seperti biasa, di sini saya melihat arsip tahun lalu, yaitu tabel 9 mengenai penyederhanaan CFG. Nah, jadi tujuan dari penyederhanaan CFG itu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pola penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Sebagai contoh, di sini ada S menurunkan variabel AB menuju ke terminal A. Lalu di sini ada variabel A yang menuju ke terminal A. Nah, aturan produksi S A, B tidak berarti karena B di sini itu tidak ada variabel yang memanggilnya. Jadi B tidak memiliki penurunan yang dimana penurunannya itu mengarah ke simbol terminal. Lalu di contoh yang kedua itu ada S menurunkan variabel A menurunkan variabel B menurunkan variabel C menurunkan D menurunkan terminal A atau variabel A. Lalu jika kita lihat sini, ini memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S dengan terminalnya itu A. Produksi dari D turunan variabel A juga menyebabkan kerumitan. Jadi untuk cara yang ini terlalu panjang. Lanjut ke cara penyederhanaannya. Jadi untuk cara penyederhanaannya itu dengan menghilangkan useless atau produksi yang tidak berguna. Lalu yang kedua ada penghilangan produksi unit dan menghilangkan produksi empty. Jadi di sini untuk penghilangan useless itu adalah didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundant atau berlebih. Lalu di sini ada contoh, misal S menurunkan terminal A, variabel S dan terminal A, atau A variabel A, terminal B dan terminal D, lalu S menurunkan variabel B, terminal D dan terminal E. Begitu pun juga yang A dan yang B. Maka simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Jika kita lihat di sini, untuk variabel A itu tidak menurunkan simbol terminal. Jadi untuk yang A di sini itu bisa kita hapus. Lalu untuk konsekuensi yang ini yang mengandung A itu tidak memiliki penurunan, maka yang di sini itu bisa kita hapus. Jadi untuk penyederhanaannya itu menjadi S menurunkan terminal A variabel S terminal A atau menurunkan variabel B terminal D dan E. Jika kita lihat yang B, kenapa yang B tidak dihapus? Karena pada variabel B ini dia menurunkan terminal A dan variabel B di sini dia merupakan panggilan dari variabel penurunannya sendiri. Di sini contoh yang kedua sama, untuk S itu menurunkan variabel A, terminal A dan atau menurunkan variabel B. Lalu begitupun sama dengan A, B, C, E. Maka jika kita lihat di sini, aturan produksi dari A turunan B, turunan D itu simbol variabel tidak memiliki penurunan. Jadi di sini itu tidak memiliki penurunan simbol apapun, baik itu variabel ataupun terminal. Lalu jika kita lihat yang produksi C itu menurunkan terminal B dan B. Penurunan simbol dari S itu dengan jalan manapun tidak akan pernah mencapai C. Nah, dari S ini, startnya itu tidak ada yang memanggil variabel C. Maka untuk
Yang C ini juga dia merupakan simbol yang tidak berguna. Jadi untuk lanjut, simbol variabel E tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal dan tidak memiliki simbol dari S. Nah, E ini juga kan nggak dipanggil nih dari startnya. Jadi untuk yang C dan E itu merupakan penghilangan untuk useless. Jadi konsekuensi untuk produksi B, E itu merupakan variabel E tidak memiliki penurunan juga untuk simbol terminalnya. Maka untuk yang C ini dan E bisa dihapus. Nah, ini untuk penyederhanaan hasilnya didapatkan S dengan turunan A variabel, terus A terminal atau B variabel. Kalau untuk A itu menurunkan terminal A dan terminal B, lalu B menurunkan terminal B. Karena untuk E yang di sini kita hapus, D juga dihapus, C yang ini dihapus, E ini juga dihapus, karena untuk yang C, E itu merupakan penghilangan useless, dan yang DE itu merupakan penghilangan unit. Di sini banyak contoh lainnya mengenai penyederhanaan CFG. Nah, ini jadi penghilangan produksi unit itu produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel, misalkan A menurunkan B, lalu C menurunkan variabel D. Nah, ini merupakan penghilangan produksi unit. Nah, ini banyak juga contohnya. Nah, untuk penghilangan produksi empty itu adalah produksi yang bentuknya seperti alpha, di mana alpha itu variabel yang menurunkan empty. Atau bisa dianggap sebagai produksi kosong, seperti menghilangkan produksi empty dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau empty, atau bisa disebut dengan nullable. Nah, prinsip penggantiannya bisa lihat di kasus ini. Jadi di sini ada star, yang dimana star ini menurunkan terminal B, C, variabel A, dan terminal D. Lalu yang di A itu menurunkan empty, yang dimana A itu nullable, serta A itu satu-satunya produksi dari A yang memiliki variabel empty. Jadi untuk A di sini bisa dihilangkan. Jadi hasil penyederhanaan dari tata bahasa untuk ini itu jadinya S menurunkan B, C, D. Jadi segala sesuatu yang mengandung nilai variabel A itu maka dihapus, maka hasilnya S menurunkan terminal B, C, D. Jika ingin mengetahui lebih dalam tentang penyederhanaan CFG, kita bisa lihat di YouTube. Di sini banyak sekali materi yang membahas tentang penyederhanaan CFG. Di sini saya sudah siapkan satu contoh soal yang dimana kita coba dengan cara yang pertama, yaitu dengan menghilangkan empty. Ini. Jadi sini menghilangkan empty. Jika kita lihat di sini, ini kan yang mengandung empty itu adalah si variabel P. Jadi untuk yang variabel P di sini kita hilangkan empty-nya. Kita tulis ulang di sini. Kita tulis ulang. Jadi untuk yang di sini kita bisa hilangkan empty-nya. Nah, berarti tadi kan menghilangkan empty itu berpengaruh dengan variabel yang lainnya. Jadi jika yang ini dihapus, maka yang mengandung variabel itu juga dihapus. Berarti di sini kan mengandung P. Berarti P dikurang P, maka hasilnya P.
kita tulis di sini P untuk hasilnya. Lalu di sini juga kan ada nih variabel Q mengandung variabel P, maka P dikurangi Q itu menghasilkan Q. Nah, untuk kita lihat lagi kira-kira ada nggak yang mengandung variabel P. Nah, ini kan udah selesai nih, maka untuk menghilangkan empty-nya sudah selesai. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menghilangkan unit, produksi unit. Nah, kalau produksi unit tadi itu di sini dia ini itu jadi ruas kiri dan kanannya itu hanya berupa satu simbol variabel. Jadi kita lihat di sini, ini S dia hanya memiliki satu simbol variabel di sebelah kanan. Jadi S menurunkan R. Kita coba copy. Di sini S menurunkan R. Lalu kita urutin lagi, kira-kira di sini ada yang mana? Nah, di sini ada S menurunkan P. Jadi di sini S menurunkan P. Lalu kita lihat lagi kira-kira variabel mana yang menurunkan satu variabel di ruas sebelah kanannya. Dan di sini ada Q menurunkan Q. Jadi Q menurunkan Q. Nah, ini sudah ketemu nih. Nah, dari sini kita urutin kira-kira variabel mana yang jalannya itu lebih cepat untuk menuju ke arah terminal. Nah, jika kita lihat di sini itu variabel Q menurunkan Q. Jadi untuk Q menurunkan Q itu dia langsung ke simbol terminal, maka untuk yang Q menurunkan Q itu dia merupakan jalan yang paling cepat. Nah, kita urutin. Lalu kita lihat lagi antara S menurunkan L dan S menurunkan P. Jika kita lihat di sini, untuk yang S menurunkan R itu dia langsung ke R, tetapi dia memiliki dua simbol terminal. Jadi ini juga cepat, cuman dia memiliki dua simbol terminal. Makanya untuk S yang R ini kita pindah ke urutan kedua. Lalu yang P, jika kita lihat yang P, dia harus menuju ke S turunan P, lalu ke P, lalu dia menurunkan simbol Q. Nah, lalu variabel Q ini dia baru menurunkan simbol terminal S. Maka untuk yang SP itu menjadi urutan ketiga. Nah, ini dihilangkan. Lalu kita lihat dari hasil ini, kita substitusi. Jadi substitusi hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi karena Q itu menurunkan I atau Q itu menurunkan variabel Q, jadi untuk yang di sini kita hapus. Kita tulis ulang di sini. Nah, kita hapus. Lalu kita lihat lagi, S menurunkan R atau variabel R. Jadi untuk S menurunkan variabel R, di sini kan R-nya menurunkan ST, maka kita substitusi yang R ini menjadi ST. Lalu kita lihat yang S menurunkan variabel P, itu hasilnya adalah Q atau P menurunkan variabel Q dan menurunkan terminal Q. Jadi untuk P yang di sini kita substitusi menjadi Q. Nah,
untuk menghilangkan produksi unit, berarti ketemu hasilnya ini. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menghilangkan useless. Jadi kita lihat di sini, variable useless itu kan ini punya aturan stack. Nah, di sini jika kita lihat, variable useless itu merupakan produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Nah, yang ini kita tulis ulang di sini. Jadi kita lihat di sini, kira-kira di simbol awal ini variabel mana yang nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk variabel P itu kan dipanggil nih di dalam simbol awal. Jadi untuk yang variabel P itu bukan merupakan useless. Lalu untuk yang variabel key itu kan juga dipanggil. Berarti untuk yang variabel key itu bukan merupakan useless. Lalu jika kita lihat untuk yang R, kira-kira R ini dipanggil nggak di dalam simbol awal? Jika R tidak dipanggil dalam simbol awal atau nggak pernah dipanggil dimanapun, itu berarti merupakan useless. Berarti untuk yang R ini bisa dihilangkan. Lalu jika kita lihat untuk variabel yang S itu nggak dipanggil di dalam simbol awalnya ini. Jadi untuk yang S juga bisa dihilangkan. Maka hasil penyederhanaan CFG nya didapatkan ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.